Eh, Oke, privilege nih udah selesai nih. Udah kan nih. Bahasan kedua endingnya adalah seperti ini, Wan. Apa tuh? Seperti ini. Seperti ini, Wan. Jangan ngambil yang jelek. Udah, endingnya adalah seperti ini, Bapak-bapak semua teman-teman. Mana? Endingnya ada seperti ini. Password lamar anak gadis di mata orang tuanya. Honorer lemah. PNS strong. Seperti ini, Pak. Kenapa jadi ke situ endingnya? karena masalah tadi kan kita udah bahas soal kayak ujung-ujungnya juga karir kerjaan misalkan. Nah, ini juga jadi pengaruh kan. Gimana teman-teman semuanya? Ada yang punya tanggapan? Tanggapan apa? Yang seperti yang kemarin tuh yang apa? Kita tampil pas season kemarin. Okay. Oh. Belum jadi orang, sebelum jadi pegawai kan? Kalau PNS belum jadi orang. Ya, sebelum jadi pegawai itu belum jadi orang. Walaupun pangkat honor sendiri kan weak, masih lemah lah istilahnya. Yeah. Tapi dia juga udah cukup lah. Kalau aku bilang cukup lah, belum lemah itu cukup itu. Ya, udah lumayan tuh. Apa ya? Gambar tuh ada tambahan harusnya. Apa, Wan? Pengangguran, honor, itu tuh yang pengangguran tuh nggak ada tuh barnya tuh nggak ada tuh. Barnya kosong. Mau ngisi, Wan. Mau ngisi kosong. Aku jadi mikir keras nih. Kenapa endingnya seperti itu gitu? Nah, gimana tuh, Pak? Sebagai anak gadis gimana tanggapannya sebenarnya? Apakah keseluruhan orang tua di Indonesia itu seperti itu gitu loh? Sebab aku nggak lagi mikir nih kenapa endingnya seperti itu gitu. Pertanyaannya adalah seperti itu, apakah sebenarnya kalau aku bilang itu ada real life sih sebenarnya. Hampir tiap orang, terutama orang tua ya pasti ya anaknya gimana gini. Nah, dengan passwordnya kita sebagai PNS sudah mengamankan tempat. Seperti itu gitu loh. Ya, misalnya tanggungan negara pensiun ya masih digaji. Itu dia. Jadi tanggapannya gimana nih? Kita balikan ke forum. Bagaimana? Sudut pandang mana yuk? Sudut pandang cowok atau kita? Kita aja lah. Kalau orang tua kan kita di sini belum ada yang punya anak kan. Soalnya aku kalau pandang orang tua ini foto dia. Gimana tadi nih? Tadi kau udah lihat endingnya belum? Belum. Ya, tadi endingnya tuh sibuk terus loh. Seperti ini, Pak. Sebentar ya. Nah, ini Pak, endingnya Pak. Kita akan bahas soal ini, Pak. Password lamar anak gadis di mata orang tuanya. Pak, honorer weak. PNS strong. Padahal cuma 3 kata anjir. Oke. Jadi gimana, Sob? Ini nyata sekali ya, Sob. Real ya ini mah. Real. Itu udah real. Tapi posisinya karena yang honorer kan, nah kita tahu sendiri lah bayaran honorer di Indonesia berapa kan. Iya sih. Ya udah standar. Nah otomatis ya weeknya itu karena ya itu dia buat ngidupin sendiri aja udah lumayan buat honorer itu gitu loh. Kecuali emang yang pihak perempuannya mau satu visi kan dalam artian di awal kerja dulu gitu loh, nabung buat benar-benar masa depan. Kalau misalnya satu sisi yang perempuannya nganggur atau ibu rumah tangga yang tanpa penghasilan, otomatis malah ngebebankan yang laki-laki kan. Ya orang tua juga mikirnya pasti ke depan, pasti mau yang ngasih yang terbaik buat anaknya, terutama buat anak gadis ya. Gadis. Iya ada nih gadis. Ini ada anak gadis nih, Luffy. Menginginkan yang
buat anaknya. Iya, pastinya. Nah, Pasti. mutlak itu istilahnya. BDW. Hey, BTW. Aduh. Itu loh. Arahnya untuk cewek itu gimana? Gimana, Bi? Sudut pandang cewek. Valid nggak tadi? Valid nggak? Gambar. Aku itu valid. Paling. Iya, valid. Masalahnya perbandingannya nggak rata, Wan. Nggak rata. Iya, Mungkin kalau perbandingannya ini karyawan swasta ini Iya. itu masih bisa di inilah. Sih. honor di Google. Honor di Google. Honornya di Google. Bener Google berapa gajinya Wan? Gajinya tinggi, cowok. Itu Itu bukan honor, di kontrak gitu kalau swasta Enggak, itu. honor. Ya, siapa tahu. Kayak bandingin perusahaan segede itu. Kalau honor itu di pegawai negeri biasanya. Ya, Di instansi pemerintah. Iya. Kalau di swasta kontrak dia biasanya. Ada nota kontraknya biasanya. Nah, itu yang bedakan pegawai yang dikerja di pemerintahan atau negeri sama yang swasta. Gitu sih. Oh iya, honor. Hitungannya ada itu. Walaupun dia kerja di BUMN sekalipun, itu kontrak. Bukan honor, dia kontrak. Kalau nggak salah aku sih kontrak. BUMN kontrak. Nah, pegawai kontrak. Bagi lagi. Gambar yang mau balik lagi. Ini gaji ya. Sudah Iya. pasti dong. Ya, karena kalau kontrak kan jelas nih. Berapa tahun? Istilahnya sebulan sekian. Ya. Kalau honor itu tergantung beban jam yang ditempuhinya. Berapa lama yang otomatis dalam seminggu dia belum pasti nih dapat berapa, misalnya sehari kan misalnya 8 jam lah ya. Ya 8 jam kerja. Dan dalam sehari ini belum pasti terpenuhi 8 jam ini. Bisa hanya 2 jam, 3 jam, otomatis lebih nggak pasti kan pendapatannya. Kalau kontrak dia biasanya lebih ke dalam perjanjian udah pasti, udah jelas dalam perjanjian ininya. Udah ada jadwalnya semua. Iya, kalau honornya jam. Misalnya guru dikasih dalam materi itu 1 bulannya berapa jam. Ya itu dia gajinya. Kalau misalnya 1 bulannya 4 jam, dikali 40 bulan. Sedangkan yang PNS dia udah punya angka gajinya itu ya PNS. Kemudian di lapangan itu malah gimana? Malah semena-mena gitu loh. Seharusnya PNS lebih banyak jam kerjanya daripada honorer. Dibayar seluruh sedangkan PNS. Terkadang ada PNS jumlah sedikit dapat banyak. Ada Iya sih. Iyalah. Kerja dikit duitnya full. sama kayak Cahaya. Sama kayak Cahaya lagi. Atau Cahaya tuh di swasta atau negeri itu? saya nggak tahu. Tapi emang benar sih kalau PNS tuh lebih, bahkan kalau pensiun kan dapat tunjangan kan duitnya ada. Padahal tunjangannya itu hasil dari tabungan kita loh, Wan. Iya. Bulanan kita disisihin, ditabung, dipotong. Nah ini buat dana pensiun kita. Kalau di perusahaan kan kebanyakan langsung sekian gitu loh. Nah, tergantung kita bisa ngamankan sendiri apa enggak gitu loh. Pintar nabung lah ya. Iya. Keren sih. Itu lah, baik lagi itu kan yuk
nggak valid emang itu tuh. Gambarnya nggak valid. Tapi Elvi bilang valid Pak. Oh iya. Elvi bilang valid itu Pak. Gimana Pak? Gimana jadinya? Gimana Itu kan jadinya? ya tadi. Cowok mandangnya nggak valid, tapi cewek nggak mandangnya valid. Yang valid. Bukan enggak. Jangan wakilin cowok cewek kok. Ini pribadi. Beda itu. Oke. Saya tadi kan gegara kita nggak tahu apa istilahnya. Si Subhan ngapa double gini? Coba. Anjir ada dua anjir. Ada dua. Parah. Iya tadi. Ada dua. Katanya. Kelek dong. Iya, Wan. Lanjut Pak. Ini gegara tadi nggak apple to apple. Aduh. Honor sama PNS. Ya mirip PNS loh. Iyalah. Jelas. Jelas Pak. Aku kok jadi cewek boleh gitu. Kalau pilihannya kontrak sama PNS gimana? Kontrak sama honorer. Masih tetap milih PNS dong. Enggak, kontrak sama honorer. Berarti honorer. Kalau Kontrak diganti dong. kontrak dan sama honorer pilihnya mana? Kontrak lah. Kontrak kah? Kalau kontrak tuh lebih kalau lebih pasti. Lebih panjang kalau kontrak rasa aku. Ya ada suratnya juga. Ya. Perjanjian tuh, kalaupun nggak sesuai kontrak kan bisa nuntut materai. Ya Ya. perjanjian dua pihak. Kita keluar sebelum kontrak juga kena penalti. Hitam di atas putih. Kayak kenal. Ya. Iya. Jadi gimana nih? Tahu nih, endingnya jelek banget yuk. Saya dapat Pak. Itu lucu banget sih untuk dibahas. Istilahnya meme-nya tuh memang relate gitu loh. Relate ya. Tapi balik lagi Wan. Balik lagi dengan incaran. Incaran kita tuh nerima kita tuh kayak gimana gitu. Kan aku bilang balik kalau misalkan itu adalah suatu hal yang umum, berarti pasti setiap orang pasti punya pandangan yang beda-beda. Tapi pelakunya bukan orang tuanya gitu loh. Pelakunya sendiri istilahnya ya orang cewek itu tadi, si anak gadis itu sama yang cowok itu. Nah, bagaimana si anak gadis ini punya pandangan yang berbeda dari orang tuanya. Dan gimana caranya meyakinkan gitu loh. Terutama anak gadisnya meyakinkan nih cowok ini gini gitu. Bisa kok mah. Gimana El? Ganteng. Ganteng. Itu berbeda ya. Kita pukul rata sama. Itu prinsip tersendiri menurut aku. Jalannya bakalan seumur hidup atau sepanjang hidup kita kan. Iya. Kita pilih yang lebih baik. Kita cari benih-benih yang baik dong buat keturunan nantinya, buat kehidupan berikutnya gitu kan. Itu cewek punya prinsip harus milih cowok itu seperti apa, kriterianya seperti apa tuh punya prinsip. Sonnya L. Unmute loh. Cowok itu masih honorer atau masih kontrak ya. Harusnya si cewek juga bantu. Kalau emang si cewek itu mau sama dia, gitu. Si cewek harusnya bisa bantu ngomong ke kedua orang tuanya biar kedua orang tuanya itu yakin sama pilihan si cewek tadi. Diomongin lah baik-baik. Tapi kalau menurut aku gini, cowok sama cewek itu harus punya misi bareng. Harus bareng. Misalnya dari awal kita udah kayak banding-bandingin, aku udah kerja, aku udah mapan, sedangkan kamu belum mapan, kamu belum kerja, ya udahlah nanti jadi ibu rumah tangga aja. Itu nggak kayak gitu. Harusnya kita punya
di awal kita udah punya visi bareng. Jadi awal punya visi bareng, terus punya prinsip bareng, biar ngejalaninnya tuh enak. Terus kalau kita mau ngomongin ke kedua orang tua, ya juga enak juga. Cukup. Harus ada kesempatan lah, harus ada kesempatan. Komitmen terutama. Ya, komitmen. Gimana yang lain? Udah boleh ini Anmut? Tadi. Mana sekarang ya? Gimana tanggapannya? Jadi main komitmen sekarang kan? Iya ya. Jujur beda, bisa jauh lagi nih pembahasannya ya. Mulai ngalir kemana-mana. Ngeri nih. Kalau Sup nih suaranya lebih percaya terhadap pasangannya, harus punya komitmen khusus buat pokoknya meyakinkan lah, sama-sama teryakinkan. Kalau udah sama-sama punya komitmen, sama-sama yakin, jaga guys, komitmen perlu jaga. Kita nggak hanya mengutok, tapi juga bertindak. Berarti kalau udah beda visi misi. Komunikasi bro, komunikasi itu penting sekali buat menjalin suatu hubungan. Kenapa? Oh, komunikasi. Iya lah, guys. Yuk coba yuk. Komunikasi. Kunci komunikasi adalah kunci. Kunci. Nah ya. Kunci apa? Komunikasi adalah kunci. Wan. Makanya kalau ada komunikasi sama dia makanya kena ambil. Maka apa emang komunikasi. Mana ada ini apa tiba-tiba nongol. Apalagi apa yang kita dengar yang itu tuh dia dari kapan tuh? Dari SMP dia. Yang mana itu boy? Panjang lagi tuh, jangan dulu nih. Panjang tuh. Malah dibalikkan. Panjang cuy, jangan dulu. Gini aja. Gimana? Ambil tarik ini inti tadi itu. Ada di komunikasi. Sama komitmen, Pak. Komitmen, terus ada visi misinya. Jelas tuh. Jangan kayak GR. Kayaknya dia memang suka sama aku, dia ntar ngampirin aku. Enggak kayak gitu. Anjir, itu terlalu GR, Bang. Iya, ngarep. Tapi ya, boleh komunikasi, tapi ingat harus sesuai dengan tindakan. Sesuai dengan yang nggak cuma tapi punya. Nggak cuma ngomong toh. Apalagi cowok selalu dituntut dengan bukti. Iya nggak sih? Beri bukti bukan janji. Cowok. Berarti ini ya. Tapi kan kadang realita nggak semanis komitmen. Siapa? Apa itu kalimat agak ribet itu. Agak ribet itu. Kadang kalimat. Gimana Sob? Apa ngusupnya ada nih? Kayaknya mau lah. Enggak yo, soalnya biasa yang komitmen tuh kayak bisa kita bertahan kok sampai bertahun-tahun. Aku ingat lagi tuh isinya. Intinya beri bukti dong, ya kan? Tapi gimana sih kalau dilempar kayak gitu, dilempar kalimat-kalimat kayak kasih pengharapan kayak gitu?
biasanya cewek akan kalimat itu cowok ya kan? Iya. Seharusnya cowok bisa mensikapi dong. Maksudnya ya kasih bukti kalau misalnya cowok udah mau ya. Tapi ya lah, kalau misalnya cowok belum mampu secara finansial atau secara gitu. Ya pinter-pinternya cowok lah gimana biar meyakinkan si cewek. Aku aja masih dalam proses enggak deh. Lagi proses ya. Iya, ngagi gitu terus. Wah, kira-kira yang mana ya? Dipilih. Yang bisa. Boljuk nih. Weh. Boljuk nih. Enggak, santai tuh. Pakai teknik tadi komitmen, Komunikasi. Dua kunci itu kayak. Kunci sukses. Dua kunci sukses membangun hubungan. Lalu hubungan Pak Was. Itu baru setup itu baru setup. Pasangannya tuh bukti. Touchline. Iya. Di build up dulu, langsung actionnya. Ya kan. Sebenarnya apa sih? Kita masih dalam proses perjuangan. Dia yang berjuang. Sesama berjuang ya. What? Bismillah ya, Bi. Bismillah. Nah, ini apa tuh? Pinangan Bismillah kan? Berarti harus kedua-duanya yang berjuang. Iya. Kalau satu bukan komitmen, Pak. Sebelah tangan doang. Apa itu? Susah. Makanya harus berjalan bareng. Berjuang berjalan bareng, punya komitmen bareng. Hobi. LG jauh. Ada selipannya ya. Ada selipan, anjir. Emang jarak penting nggak? Jarak. Aduh, enggak nih. Kalian itu menurut aku semakin kesini semakin seperti mewawancarai aku gitu. Soalnya apa ya? Unik sih. Pandangan kita kan butuh pandangan. Gajian kan ini berempat nih coba. Oh iya. Dengan step yang aku utarakan kan ini kan sebagai cowok. Gimana? Tadi lontarkan ke kalian yang aku kasih ke kalian setuju nggak sih pandangan cowok tuh gimana? Setuju nggak sama apa yang aku katakan tadi? Yang mana? Yang mana tuh banyak tuh? Ya semuanya. Yang komitmen terus komunikasi itu. Misi-misi. Kalau yang iya. dimiliki sejalan. Pas kita ini kayaknya punya komitmen nih dengan seseorang nih. Iya. Pas kita nih. Yang host ya, kalau co-host enggak. Hostnya dulu loh. Kenapa ngelempar? Host ya. Host mana sumbernya ngelempar aja emang. Memang ngelempar aja. Nongkrong. Kasian hostnya sudah sering terbully ya masalahnya. Oh iya, emang. Tapi pesan buat para cowok. Apa tuh? Satu pesan diterima. Apa tuh? Sokap tuh. Mucup. Enggak gitu. Enggak ngomong. Lama-lama ngomong setengah-setengah. udah pulpen loh padahal. Siap. Ntar kayak yang kemarin Cuk. Jangan Cuk. Kalian harus bisa membaca situasi wanita. Membaca situasi. Kalau betul berarti benar. Kalau baca situasinya berdasarkan story atau status gitu, bisa enggak kategorinya baca situasi? Iya. Gimana tuh? Terus ini harus mengenali si cewek dulu. Kalau kalian mengenali karakter cewek, kalau karakter ceweknya seperti itu ya harus dipercaya. Mau nggak mau.
Jalanilah Kalau cewek. Kalau mau ngelihat situasi ya harus jarak pun enggak inilah istilahnya. Teknologi gitu. Gimana kalau lagi bad mood misalnya kan nggak mau ngangkat telepon misalnya. Nah, iya sih. Iya. Pengaruh sih. Ada pengalaman tersendiri gitu. Siap bos. Pengaruh sih itu sebenarnya. Baca situasi susah. Iya, makanya cuma susah. yang bilang kalian harus peka dong gitu. Nah itu kalian dari situ seharusnya kalian bisa membaca situasi si cewek itu. Maunya apa? Ya, tapi baca situasi itu susah loh. Nah, Bukan nggak semua ini kan bisa baca gerak tubuh ya susah. Baca status WA aja susah. Status IG story aja susah. Apakah perlu S1 psikologi? Enggak sih. Belum tentu sama kawan kita kan ya? Kita kan masih sama-sama berjuang ya, masih sama-sama berjuang, sama-sama ingin memantau gitu. Ya jalanilah apa yang di hadapan kita gitu, jalani dulu. Ntar kalau misalnya kita udah mapan, udah punya segalanya, si cewek bakalan ada yang nyantol gitu. Jadi kalian mending gak usah ngejar atau gak usah mikir cewek dulu. Menurut aku kalian harus lebih fokus apa yang menjadi cita-cita kalian dulu. Nanti kalau kalian udah sukses, semuanya sudah ada bukti, semuanya udah ada di depan mata kalian, kalian udah punya semuanya, segalanya, pasti kalian bakalan dapatin apa yang kalian mau. Betul kan. Bahkan dikejar. Bisa. Ya bahkan dikejar, ya. Bahkan dikejar. Gimana Sob? Ada bilang kalau saya udah sukses, kamu bukan level aku. Dibalikkan lagi. Abang dibalikkan. Makanya Sob ada yang ngejar. Kalau yang kan ada yang prinsipnya yang kalau mau berjuang bareng dari bawah. Nah, jadi ya yang ceweknya juga tahu suka dukanya gimana. Kalau kita udah di atas otomatis yang cewek taunya kita disukainya doang kan. Iya, betul. Iya sih, betul. Ya balik lagi balik lagi kedua pihak, dua belah pihak. Kesepakatannya gimana sih? Yoi kan. Balik lagi kata-katanya komitmen. Kesepakatannya nunggu aku. Tapi nggak cewek ya, tapi nggak semua cewek. Ada beberapa melihat oh iya cowok itu udah sukses, aku mau lah sama dia gitu. Kalau LB yang mana? Ada juga kalau LB yang mana? Yang mancing di situ. Ada juga yang mikirnya aku sama dia mau berjuang bareng dari nol gitu. Ada juga cewek gitu. Jadi tinggal kalian pintar-pintar lah. Tapi menurut aku gak usah lah terlalu pusing mikirin hal begituan. Menurut aku gak penting. Setuju. Ya, pun setuju kayak gitu. Fokus jalanin apa kalian di hadapan kalian gitu. Kalau misalnya udah punya segalanya, apa sih yang nggak bisa gitu dapatin ya. Bisa gak bisa? Dapetin nanti dia nggak bisa mana? Iya. Disampingin dulu, Jit. Kau udah tercapai segala yang kau mau kan? Kalau dia dah sama orang lain gimana? Gue kan cari ada yang lain lagi. Ada yang lain lagi. Bisa jadi. Tapi setidaknya dia udah menyesal dia nggak milih kita kan. Bentar aku Yonglek sekarang lo menyesal. Menang lah, setidaknya udah menang. Udah membuat menyesal itu sebuah kemenangan gitu. Ngeri juga. Ngeri. Gokil. Senang. Iya, malamnya emang keren ya ini pembahasan. Dari bahasnya apa loh? Privilege loh. Jadi privilege. Karena Alur tidur. Hilirnya ke situ Mas sebenarnya, Man. Apa lah? Dari urusan karir ke urusan bangun keluarga, jodoh, pasangan segala macam itu, Man. Ngalir kan. Nah, sedari awal namanya nongkrong ini. Bukan podcast biasa. Jadi bisa 2 sesi jadi. Kita kan ini emang lagi nyoba aja kalau di desain kayak nongkrong. Tapi tadi kayak diskusi doang.
malah diskusi, bukan nongkrong. Kalau nongkrong kan kayak langsung saut-sautan gitu loh. Kota ini malah milih-milih gitu. Karena pembahasannya jujur berat tadi yo. Pembahasannya juga terlalu ini. Berat, ekstrim man. Tapi Kalau yang nongkrong kan Akal selalu udah kayak gitu. join awal orang Aku apresiasi yang aku apresiasi orang yang buat cerita itu tadi. Kreatif Iya. Siapa ada bawa? sederhana. Nama orangnya siapa ini? Tapi sampai alurnya tuh ada, dapet gitu loh. Ceritanya tuh dapet banget. The Pencil Sword. Bahkan kita bisa buat alur sendiri di situ. Bisa mikirnya abang gitu. Oh, bisa jadi si cewek. Oh, bisa jadi si ini. Plot twist kan? Iya. Apa sih kata-kata yang kau biasa kutip tuh? Kata-kata itu tidak berpihak. Apa? kata itu netral, Oh, kata itu netral. penafsiran yang memihak. Oh iya, suka ya. Suka. Tafsir gimana lah? Itu apa? Kayak cok lah, cok ke temen kan. Beda. Cuk ke orang tua mampus. Mampus. Beda antaranya. Jangan. Beda. Kayak Aman Jidni kan biasa. Jidni terbuli. Tapi Jidni saking udah biasanya ya, saking udah deketnya juga ya, jadi biasa aja. Malah orang lain kan. Loh kok lo? Gimana ya? Ini cukup lama juga. Oke, cukup. Kita cukupkan dulu lah sampai sini. Iseng nongkrongnya. Ucapan terima kasih juga buat Jidni, buat Elvi sama buat Subhan udah ikut di sesi iseng nongkrong kali ini. Nanti kedepannya bakalan ada lagi. Belum tahu kapan. Sama mungkin kalau mau kirim bahasan ya. Karena itu kan baru percobaan pertama. Dan bahasanya dari berat ke ringan. Mungkin ada yang mau bahas dari ringan ke berat biar nanti ujung-ujungnya diam semua. Atau gini aja yuk. Ntar ini kalau misalnya video ini udah di-up, tanya dulu kira-kira bagus nggak? Ada yang kurang nggak? Ntar kita modifikasi lagi gitu loh. Sebenarnya kan istilahnya langsung. Iya. Sebenarnya layaknya sesi-sesi biasa, cuman mungkin jumlah narsumnya yang beda. Itu sih. Kan ini sampai 4 tadi ada 5 sekitar 5-6. Cuman pada gugur semuanya. Apresiasi dulu yuk. Apresiasi dulu. Ya, buat yang tadi yang udah datang, yang udah stay. Udah absen ya. Jadi siapa tadi itu? Ada Dina. Ada Dina, ada Ujet, kemudian ada Fahri juga. Cuman nggak kesebut tadi. Terus siapa lagi tadi? Pipin. Oke, makasih banyak buat teman-teman semua yang udah gabung. Dan buat teman-teman semua yang stay sampai menit ini, terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin tongkrongan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat co-host dan nemenin. Oke, kita undur diri. Aku Hadramis Prayogi dan co-host Wawan Sutrisna. Undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.